Martin Paes, kiper Liga Amerika Serikat, siap bela timnas Indonesia. Rafael Struijk kembali cetak gol berkelas bersama Ado Den Haag, siap tampil gacor di Piala Asia 2023. Ivar Jenner pulih total, siap ikut TC di Turki bersama timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Paes, kiper FC Dallas yang berkompetisi di divisi pertama kompetisi Amerika Serikat, yakni Major League Soccer, dikabarkan ingin memperkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, Martin Paes santer dikabarkan bisa menjadi calon pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir pun tengah menunggu perkembangan terkait Martin Paes. Terlepas itu, banyak pemain internasional kita seperti Justin Hubner di Wolverhampton yang sekarang di English Premier League juga mau gabung, kata Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Sabtu 16 Desember 2023. Dan tambah lagi kemarin banyaklah kejutan-kejutan. Kevin Dix belum, tetapi mudah-mudahan Ragnar Orkmangon nanti akan gabung. Ia pemain sayap dan bisa bermain sebagai striker. Lalu kita masih menunggu Tom Haye. Dia defensive midfielder, dia juga sepertinya ingin. Sama Martin Paes, goalkeeper utama di FC Dallas Amerika Major League Soccer. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan terburu-buru. Tapi yang penting semua yang percaya buat bangun tim nasional, ayo bangun Indonesia, kata Erick Thohir. Martin Paes adalah kiper 25 tahun, kelahiran Nijmegen, Belanda, yang saat ini bermain di FC Dallas. Nenek Martin Paes disebut-sebut dilahirkan di Indonesia saat belum merdeka alias masih bernama Hindia Belanda. Martin Paes adalah jebolan Akademi Belanda. Pada tahun 2018, ia tergabung dengan tim U21 FC Utrecht. Martin Paes kemudian memperkuat tim utama FC Utrecht pada tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022, ia dipinjamkan ke FC Dallas. Kemudian pada Juli 2022, klub Amerika tersebut mempermanenkannya. Di FC Dallas, Martin Paes mencatatkan 34 pertandingan dengan 3.090 menit bermain di MLS musim 2022. Rafael Struijk sukses menyumbangkan gol untuk Ado Den Haag U21. Struijk mencetak 1 gol saat timnya berhadapan dengan FC Volendam dalam laga ajang U21 Divisi 1 VAL atau Liga Belanda U21. Bertanding di Kras Stadion, pertandingan berjalan ketat sejak awal laga dan berakhir dengan skor 3-2. Tim tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Pada babak kedua, Rafael Struijk sukses mencetak gol bagi Ado Den Haag pada menit ke-63. Selanjutnya, winger kiri Ado Den Haag yakni Elijah Velan menambah gol bagi timnya jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-90. Ado Den Haag dalam 3 laga terakhir ini gagal mendapatkan hasil positif. Pekan lalu, tim yang bermarkas di Sportpark Aftrap tersebut tumbang saat berhadapan dengan FC Groningen U21 dengan skor 4-3. Sebelumnya hasil imbang harus mereka terima saat melawan Feyenoord. Bagi Rafael Struijk, bermain untuk Ado Den Haag U21 justru membawa berkah. Dia sukses jadi pemain kunci untuk tim muda Ado Den Haag dalam 3 pertandingan ini. 4 gol menjadi bukti bahwa dia adalah satu pemain muda yang memiliki kualitas. Sejauh ini, dia sudah mencetak 9 gol untuk tim muda Ado Den Haag dari 37 pertandingan. Seperti diketahui, Rafael Struijk sebenarnya sudah promosi ke tim senior Ado Den Haag yang saat ini berada di kasta kedua Liga Belanda. Namun, musim ini dia hanya bermain dalam 3 laga dan kesulitan mendapatkan tempat utama. Meski harus turun ke tim junior, hal ini jadi kabar baik karena dia terus memberikan kontribusi dan menambah menit bermain. Selain itu, dia akan tetap bugar dan bisa cepat beradaptasi saat memperkuat timnas Indonesia. Hasil ini sekaligus jadi modal penting jelang pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia.
TC untuk persiapan Piala Asia 2023 tersebut akan mulai digelar pada 20 Desember di Turki. Namun, bagi pemain yang berkarir di luar negeri, mereka dijadwalkan bergabung pada 1 Januari 2023 nanti. Tentu nama winger berusia 20 tahun ini mungkin jadi salah satu nama yang akan dibawa nanti oleh pelatih Sintayong. Apalagi dia tampil cukup solid meski harus bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman di skuad Garuda. Ivar Jenner dikabarkan sudah pulih total dan siap ikut TC Timnas Indonesia di Turki. Ivar Jenner berstatus sebagai pemain abroad. Pemain ini memang jadi vital penting skuad Timnas Indonesia. Sempat absen di beberapa laga Timnas Indonesia sebelumnya lantaran cedera. Namun, pemain ini sudah menyatakan kepulihannya pasca cedera yang menghampirinya. Dengan pulih dari cedera, pemain ini diproyeksikan akan jadi andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kekurangan skuad di lini depan di ajang sebelumnya dipastikan akan mendapatkan solusi. Terlebih cederanya Ivar Jenner dibarengi dengan cederanya Marcelino Ferdinand. Kedua pemain lini tengah tersebut membuat Timnas Indonesia kurang kreatif dalam 2 pertandingan terakhir, yakni ketika menghadapi Irak dan juga Filipina. Timnas Indonesia harus mengalah 5-1 atas Irak dan bermain imbang saat main di markas The Ascals. Kini Ivar Jenner nampaknya mulai pulih dari cedera. Ivar Jenner sempat terlihat ikut berlatih bersama skuad Utrecht U21 pada 8 Desember 2023. Dalam Instagram Story FC Utrecht, Ivar Jenner berlatih bersama rekan-rekan dan ikut latihan di lapangan. Ivar Jenner terlihat ikut membantu peralatan latihan ke lapangan hijau. Setelah kabar tersebut, Ivar Jenner kini melempar kode akan segera membela Timnas Indonesia. Melalui Instagram Story, @IvarJenner, pemain berdarah keturunan Jember ini mengunggah potret menggunakan jersey Timnas Indonesia. Ivar Jenner juga membubuhkan tulisan "Soon", yang berarti segera. Kabar pulih dan update tersebut bak menjadi tanda Ivar Jenner bakal masuk dalam jajaran pemain yang dibawa Sintayong ke TC Timnas Indonesia di Turki. Diketahui Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki yang berangkat pada tanggal 20 Desember 2023 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong sudah mendaftarkan 50 pemain ke situs AFC. Namun hanya 30 pemain yang akan diboyong ke Turki. 30 pemain tersebut direncanakan akan menjalani laga uji coba melawan Libya. Nantinya final skuad Timnas Indonesia hanya akan berisi 23 pemain untuk tanding di Piala Asia 2024 Qatar. Mengenai skuad untuk Piala Asia 2023, Sintayong tampak memiliki skuad terbaik, seperti yang dipakai untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang membedakan, pelatih Korea Selatan barangkali dapat memanggil Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang sudah pulih dari cedera. Tak hanya Marcelino dan Ivar Jenner, Timnas Indonesia juga bakal ketambahan amunisi baru mengingat Justin Hubner juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia.